Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Sarah Nazarina Rahma, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Etnografi Pendidikan PAI, Budaya Belajar Kurikulum Halal di Komunitas Madrasah. Melalui presentasi ini, saya akan membahas beberapa poin penting mengenai topik tersebut agar kita dapat memahami materi dengan baik. Pada pembahasan pertama ini, yaitu kita akan membahas tentang pendahuluan dan latar belakang. Etnografi ini sebagai metode penelitian kualitatif yang beradaptasi prinsip-prinsip etnografi ke dalam konteks digital. Juga menawarkan pendekatan yang relevan untuk memahami dinamika budaya belajar yang terjadi di komunitas madrasah dalam ruang maya. Nah, Robert V. Kozinets merupakan pencetus daripada metode etnografi ini. Ia mendefinisikannya sebagai pendekatan penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman kultural yang melibatkan penggunaan sistematis, imersif, dan juga multimodal dari observasi, jejak digital, dan elisitasi. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengamati, menganalisis, dan memahami perilaku alami peserta didik, guru, dan juga komunitas madrasah dalam interaksi mereka di platform digital tanpa gangguan fisik yang signifikan. Di slide selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tentang definisi etnografi. Etnografi ini merupakan adaptasi dari metode etnografi tradisional ke dalam konteks komunitas online. Istilah ini juga pertama kali diperkenalkan oleh Robert V. Kozinets pada tahun 1998. Meskipun konsepnya telah mulai dikembangkan sejak tahun 1995 untuk menganalisis diskusi online mengenai waralaba Star Trek, Kozinets juga membentuk istilah ini dengan menggabungkan kata internet dan etnografi. Menurut Kozinets dan Gretzel 2024, etnografi ini didefinisikan sebagai pendekatan penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman kultural yang melibatkan penggunaan sistematis, imersif, dan multimodal dari observasi, jejak digital, dan elisitasi. Selanjutnya, pendekatan ini juga didasarkan pada seperangkat pedoman yang dikombinasikan dengan prosedur fleksibel yang menekankan keterlibatan peneliti, pertimbangan etis, dan kontekstualisasi. Yang kedua, di sini ada definisi dalam pendidikan agama Islam. Nah, PAI ini merupakan upaya sadar dan terencana untuk mempersiapkan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau juga latihan. Nah, PAI ini memiliki tujuannya untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Adapun yang selanjutnya, yang ketiga, tentang definisi budaya belajar. Budaya belajar atau learning culture yaitu merujuk pada seperangkat nilai, norma, keyakinan, sikap, dan praktik yang dikembangkan dan dibagikan oleh anggota suatu komunitas pembelajar dalam proses pembelajaran. Nah, budaya belajar ini juga mencerminkan cara komunitas tersebut dalam memandang, mendekat, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, ada konsep kurikulum halal. Kurikulum halal ini dalam konteks pendidikan Islam merujuk pada desain pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai halal dalam seluruh aspek pendidikan. Konsep ini juga melampaui pemahaman sempit tentang halal yang hanya terbatas pada aspek konsumsi makanan saja dan minuman, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang terakhir, yang kelima, pengertian dalam komunitas madrasah. Nah, madrasah secara historis merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari krisis pendidikan karakter di Indonesia. Sebagai wujud modern pesantren, madrasah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional dengan status lembaga pendidikan formal. Madrasah juga dibangun sebagai wahana pendidikan formal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai peserta didik. Di slide selanjutnya yaitu bab 3 mengenai pembahasan etnografi sebagai metode penelitian pendidikan PAI. Nah, yang pertama di sini dapat dilihat ada relevansi etnografi dalam penelitian pendidikan Islam.
Yang pertama tentang fenomena digitalisasi pendidikan Islam. Komunitas online sebagai ruang konstruksi makna, dan C-nya aksesibilitas data. Yang kedua, di sini ada penerapan etnografi dalam pendidikan PAI. Yang pertama ada tahap inisiasi, kedua tahap investigasi, yang ketiga tahap pengumpulan data, dan terakhir tahap analisis dan interpretasi. Yang selanjutnya di sini ada tantangan dan etika dalam etnografi dalam pendidikan Islam. Di sini yang pertama ada isu privasi dan anonimitas, kedua bias data, ketiga kecepatan perubahan digital. Slide selanjutnya di sini ada budaya belajar dalam komunitas madrasah. Nah, yang pertama yaitu tentang pembentukan budaya belajar madrasah. Jadi budaya belajar di komunitas madrasah ini terbentuk melalui proses yang kompleks, melibatkan interaksi antara nilai-nilai keislaman, tradisional pendidikan, dan dinamika sosial. Nah, menurut Robbins dalam Maryamah, nilai-nilai ini itu penting untuk mempelajari perilaku organisasi karena nilai-nilai meletakkan fondasi untuk memahami sikap dan motivasi serta memengaruhi persepsi orang-orang di organisasi. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik budaya belajar di madrasah. Di pembahasan ini ada 3 poin. Yang pertama ada integrasi ibadah dan pembelajaran, pembiasaan melalui kegiatan keseharian, dan terakhir yaitu komitmen komunitas terhadap nilai-nilai Islami. Nah, yang ketiganya yaitu yang terakhir budaya belajar dalam ruang digital. Dalam ruang digital ini, budaya belajar madrasah mengalami transformasi. Yang pertama yaitu transformasi komunikasi, interaksi antara guru dan santri tidak lagi terbatas pada jam sekolah, tapi juga melalui grup WhatsApp dan platform lainnya memungkinkan komunikasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu C tentang implementasi kurikulum halal di madrasah. Yang pertama ada integrasi kurikulum halal di dalam pembelajaran. Implementasi kurikulum halal di madrasah ini dilakukan melalui berbagai pendekatan. Yang pertama ada integrasi dalam mata pelajaran formal seperti fikih, ekonomi syariah. Yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler, khatmul Quran atau kajian keagamaan rutin. Yang terakhir ada pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua ada peran guru dalam implementasi kurikulum halal. Guru juga memegang peran sentral dalam implementasi kurikulum halal. Sebagai pendidik, guru sebagai teladan, guru juga sebagai pembimbing. Yang ketiga ada tantangan implementasi kurikulum halal. Nah, beberapa tantangan dalam implementasi kurikulum halal di madrasah ini, yang pertama ada kurangnya pemahaman yang mendalam, pengaruh lingkungan dari luar, serta pengaruh dalam bermedia sosial. Yang keempat ada dinamika komunitas madrasah dalam ruang digital. Nah, komunitas belajar online di madrasah ini tidak hanya beroperasi dalam ruang fisik. Peraturan Dirjen GTK dalam Kemendikbudristek nomor 41 tahun 2023 yaitu mendefinisikan komunitas belajar sebagai sekelompok guru yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin, baik dalam sekolah, asal sekolah, maupun melalui platform pembelajaran secara daring dengan tujuan yang terukur untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Yang kelima, konstruksi makna halal dalam ruang digital. Nah, ruang digital ini menjadi arena konstruksi dan negosiasi makna halal, yaitu dalam diskusi dan debat, sharing praktik, dan serta konten edukatif. Diskusi dan debat ini anggota komunitas madrasah mendiskusikan mengenai berbagai isu halal, mulai dari status kehalalan produk tertentu hingga implementasi prinsip halal dalam kehidupan yang modern. Sharing praktik, guru juga dan santri berbagi praktik-praktik baik dalam implementasi gaya hidup halal, menciptakan inspirasi dan motivasi bagi anggota komunitas lainnya. Yang terakhir ada konten edukatif, yaitu pembuatan dan penyebaran konten edukatif mengenai halalnya lifestyle melalui berbagai platform digital. Yang terakhir, penjelasan tentang etnografi sebagai alat pemahaman. Etnografi ini memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi yang alami, terus juga memahami konteks kultural, serta mengidentifikasi pola dan tren. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari penjelasan tersebut, etnografi ini sebagai metode penelitian PAE. Etnografi ini yang dikembangkan oleh Robert V.
Quanzinets merupakan metode penelitian kualitatif yang sangat relevan untuk memahami budaya belajar dan komunitas madrasah di era digital sekarang. Nah, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi imersif dalam ruang digital, mengumpulkan data dari interaksi alami anggota komunitas, dan menganalisis konstruksi makna keagamaan termasuk konsep halal dalam konteks online. Selanjutnya, budaya belajar di komunitas madrasah. Budaya ini terbentuk melalui integrasi nilai-nilai keislaman dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi presentasi ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.